Shalom Bapak Ibu dan Saudara sekalian, jumpa lagi bersama kami program Air Hidup dari Persekutuan Joy. Pada kesempatan kali ini saya berada di latar belakang Tanjung Margeta ya. Dan saya ingin berbagi satu firman Tuhan dengan Bapak Ibu dari Kejadian pasal 50 ayat 17 hingga ayat yang ke-21 tentang bagaimana kisah Yusuf ketika setelah dia dibuang, lalu kemudian saudara-saudaranya datang untuk bertemu dengan dia. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi satu bagian firman Tuhan dengan tema yaitu mengampuni. Apa sih arti mengampuni? Kita akan belajar dari Yusuf. Ya, apa itu mengampuni? Yang pertama, kalau Bapak Ibu baca di ayat 17, ya. Beginilah harus kau katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Ya, ketika anak dari Yakub, ya, saudara-saudara Yusuf yang lain datang dan minta ampun kepada Yusuf, hal pertama yang Yusuf lakukan adalah menangis. Ya, menangis ini adalah satu respon untuk menahan diri. Ya, bagaimana dia begitu bergejolak perasaannya antara marah mungkin dan pengen mengatakan atau mencaci maki ataupun mungkin meluapkan amarahnya. Tetapi itu tidak dilakukan oleh Yusuf. Ya, yang Yusuf lakukan adalah menangis. Mengampuni itu yang pertama adalah menahan diri. Ya, untuk menahan diri ini Anda bisa selain menangis, sebetulnya bisa berdiam diri sejenak, mengambil waktu menyendiri. Ya, apapun metode yang Anda lakukan, tetapi hal yang pertama Anda lakukan dari mengampuni adalah menahan diri. Ya, memang berat sekali ketika Anda menahan diri. Tidak mudah bagi kita ketika orang-orang yang melukai kita mungkin begitu lukanya begitu sakit, begitu dalam, dan kita sulit untuk mengampuni. Di dalam kesulitan itu ada masa transisi, dan yang perlu Anda lakukan adalah menahan diri. Ya, Anda boleh menangis, Anda boleh berdiam diri, Anda boleh menyepi sebentar untuk bisa menenangkan diri. Menahan diri adalah poin pertama dari mengampuni. Hal yang kedua, kalau Bapak Ibu melihat di ayat 19a, ya, tetapi Yusuf berkata kepada mereka, jangan takut. Ya, luar biasa. Ketika dia menangis, lalu dia mengatakan kepada mereka, jangan takut. Bahkan pernyataan ini diulang lagi di ayat 21. Ya. Nah, pernyataan jangan takut ini sebetulnya setelah Yusuf mengambil waktu untuk menyendiri atau mengambil waktu untuk menahan diri, dia merasa sudah kuat dan kemudian dia mengatakan jangan takut. Pernyataan jangan takut ini seolah-olah dia mau menenangkan saudara-saudaranya yang ketakutan agar hubungan itu menjadi baik. Ya. Mengampuni bukan sekedar menahan diri. Mengampuni adalah mau untuk membuka diri, ya. Mau untuk menenangkan musuh. Mau untuk mengatakan kepada orang-orang yang membenci kamu, jangan takut. Ya. Yang ketiga, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, ayat yang ke-19b dikatakan, tetapi Yusuf berkata kepada mereka, aku inikah pengganti Allah? Ya. Setelah Yusuf mengatakan jangan takut, dia mengatakan bahwa apakah aku ini pengganti Allah? Di dalam terjemahan FAYH, ya, firman Allah yang hidup dikatakan, tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut terhadap aku. Apakah aku ini Allah sehingga aku akan mengadili dan menghukum kalian? Jadi Yusuf berpendapat bahwa yang membalas itu adalah Allah. Ya, yang menghukum itu adalah Allah dan bukan dirinya. Sekalipun dirinya punya wewenang untuk itu. Saat itu Yusuf menjadi seorang pembesar di tanah Mesir. Dia bisa saja melakukan pembalasan dendam. Tapi dia mengatakan bahwa aku ini bukan Allah yang membalas dendam. Ya. Mengampuni adalah tidak memberikan sanksi, tidak membalas dendam. Ya. Itu yang Yusuf lakukan. Bagi Yusuf yang membalas itu adalah Allah. Dan yang keempat yaitu ayat 21. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makananmu dan makan anak-anakmu juga. Menarik Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Selain dia menahan diri, selain dia tidak membalas, ya, selain dia juga membuka relasi dengan katakan jangan takut. Dan yang keempat yang luar biasa dari Yusuf adalah melakukan kebaikan. Ya, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Ya, kasih adalah melakukan kebaikan kepada orang yang berbuat jahat. Mengampuni adalah bagaimana kita mengambil satu langkah untuk melakukan kebaikan. Ya, di dalam Lukas 6 ayat 35 juga dikatakan, tetapi kamu kasihilah musuhmu, berbuat baiklah kepada mereka, pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang yang jahat. Di dalam Matius pasal 5 43-44 dikatakan, kamu telah mendengar firman Tuhan, kasihilah sesama manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu,
berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Belajar dari kisah Yusuf ini, saya kembali menyimpulkan bahwa mengampuni itu ada 4 hal. Ya, yang pertama adalah menerima, ya, atau menahan diri, ya, untuk melakukan segala sesuatu, menahan diri. Ya, yang kedua, membuka relasi dengan mengatakan jangan takut. Ya, jangan sampai konflik membuat relasi kita menjadi putus. Ya, yang ketiga, tidak membalas dendam. Ya, karena kita bukan Allah, yang melakukan pembalasan adalah Allah. Dan yang keempat, yang lebih penting dari itu semua adalah bagaimana kita melakukan kebaikan kepada orang yang menyakiti kita. Tuhan Yesus memberkati.